Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara sini. Kawan-kawan semuanya, kita akan membahas sebuah kejadian yang menurut aku sangat menarik sekali. Sekali lagi ini jadikan pelajaran dan sekaligus jangan sampai diikut-ikuti apa tindakan dari Mbak tersebut. Nah, tentang apa itu ceritanya? Simak videonya sampai habis. Oke, kawan-kawan semuanya, kemarin di persilatan sosmed ya, grup-grup kita ini digegerkan oleh curhatan juragan yang dimana si Lopan ini membahas si cecenya yang tidak membayar hutang sebesar 50.000 dan si mbaknya ini kabur dari rumah Lopannya. Nah, itu ya. Akhirnya ketika si Lopannya ini sudah tahu si mbaknya ini kabur, akhirnya dia mencari grup-grup kita ya, entah itu pencarian utang dia juga masuk, kemudian grup tentang hak-hak BMI dia juga masuk. Dia menceritakan bagaimana si cecenya ini harus bertanggung jawab terhadap utangnya ya, yang dimana utangnya ini adalah sebesar 50.000 yang mana ditandatangani pada bulan Maretan. Di situ si bos menceritakan dan dia juga menceritakan bahwa si mbak ini sudah bekerja di rumah Pakistan selama 1 bulan. Jadi karena dia sudah mendapatkan informasi bahwa si mbaknya ini sudah bekerja, maka gajinya ini diminta untuk membayar hutangnya dia selama 1 bulan tersebut. Ya, walaupun belum mencukupi tapi paling enggak nyicil seperti itu ya. Karena tidak ada respon, akhirnya si juragan ini udah nyebar di grup-grup kita. Di grup itulah si mbak ini juga ibaratnya adalah menjelaskan balik aja. Ada versi juragan, ada juga versi si mbaknya sendiri ya. Nah, versi mbaknya sendiri adalah, tak bacakan ya, kawan-kawan biar paham. Mbaknya bilang, Mbak, jadi karena ruame banget ya di ibaratnya di grup-grup banyak mbak-mbak ini yang bully-bully lah seperti itu, terus ngomongnya agak-agak nggak enak. Nah, jadi mbak-mbak ini mbak yang pinjam tadi ini langsung membuat pernyataan, yaitu pernyataannya adalah, Mbak tolong aja nambah-nambahin cerita, aku wes rata musik kehidupan pean. Aku metu kok ngene majikan bukan karena uang saja. Aku bertengkar hebat selama 4 bulan karo si Lopannya. Iki aku kerja dan arep melunasi utangku neng gene si Lopan. Setelah utangku kabeh lunas, aku yo arep nyerahne diri. Sampean gak arti 4 bulan ki betapa aku bertengkar tiap hari karo si Lopannya. Apun jek ne Hongkong, saiki aku kerja duwe wis ngumpul baru aku metu lunasi semua utang-utangku. Ku baru aku nyerahne diri neng polisi. Tolong aja nambahin cerita-cerita neng jobo, karena apa yang aku tulis majikanku sing gak satu belum tentu semuanya benar. Nopo aku iso kabur. Jadi mbaknya itu ibaratnya menjelaskan ya. Namun sekali lagi ada sisi yang kurang baik ya yang kepada si mbaknya ini. Seharusnya memang dia sejak awal jujur sama juragannya kalau dia juga memiliki hutang di bank dan juga hutang di temennya. Jadi nggak hanya si bosnya saja, tapi katanya dia punya hutang sama temennya dan juga hutang sama si pihak bank ya. Jadi sekali lagi dari kejadian ini kawan-kawan banyak yang harus kita gali ya. Selain informasi yang kebenarannya bagaimana, yang terpenting adalah ini adalah pengalaman yang kurang baik. Mari kita jangan mengikuti seperti itu ya. Terus cukup doakan sajalah ya. Walaupun memang si mbaknya ini ibaratnya adalah ngelek-ngelek nih wong Indonesia ya. Memang sih ada benarnya. Karena mbaknya sendiri ini juga kita tahu lah berasal dari Indonesia. Tentu majikan itu akan berpikir bahwa orang Indonesia memang kebanyakan hutang seperti itu ya, apalagi nggak bertanggung jawab dan melakukan kabur tadi. Oke, hal apa saja sih yang harus kawan-kawan pelajari dari kejadian tersebut?
Jadi kasus hutang piutang ini banyak banget Mbak ya. Eh, Intinya jangan biasakan berhutang itu melebihi dari gaji Anda. Jadi kalau Anda hutang melebihi gaji dari Anda kesulitan untuk membayarnya. Jadi Anda harus pinjam ini, pinjam ke orang A, pinjam ke orang B, pinjam ke orang C, pinjam ke orang D, sehingga bukan menambah atau menutupi hutang tadi, malah menambah masalah, menggali lubang yang lebih banyak lagi. Apalagi kalau Anda pinjamnya ke rentenir ya. Intinya adalah memang kebutuhan orang itu beda-beda. Mungkin Mbak butuh uang banyak banget untuk mencukupi orang rumah, pasangan Anda, dan juga mungkin ya untuk happy fun di sini nggak masalah, itu hak masing-masing. Namun sekali lagi hutanglah sesuai dengan gaji standar Anda. Jangan sampai lebih. Kalau lebih ini bisa membahayakan diri Anda ya. Kemudian yang kedua, kawan-kawan harus ingat, kalau Anda berhutang dengan lopan, tentu perlakuannya itu beda sama yang enggak punya hutang. Kalau Anda punya hutang, ini Anda bakal dipush lagi untuk bekerja lebih baik, lebih nurut. Karena Anda ini membutuhkan uang yang banyak banget untuk nyaur hutang. Jadi nantinya si lopan makin semena-mena, seenak-enaknya saja. Jadi usahakan untuk tidak hutang sama si lopan nggih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mbak-mbak mungkin ada banyak banget yang berseliweran ya dulu kasus-kasus berhutang karena masalah percintaan, pasangan, kemudian ada yang heavy fun, nggak masalah nggih, itu hak sampean. Tapi sekali lagi jangan dituruti mereka ya, jangan turutin hidup yang gemerlapan kalau Anda ini ujung-ujungnya dari hutang. Karena sekali lagi ini sangat membahayakan pada pekerjaan Anda. Anda tidak fokus, Anda tidak semangat untuk bekerja, jadinya semuanya adalah amburadul, carut marut. Nah, ketika carut marut itulah takutnya nanti Anda diputus kerja karena nggak konsen di dalam bekerja ya. Oke, kawan-kawan semuanya, yang harus kawan-kawan ketahui ini yang terakhir, memang kita tidak tahu apa yang terjadi sama mbaknya. Ya kita hanya bisa berdoa saja, semoga mbaknya ini lepas dari hutang-hutang tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi pentingnya ketika Anda sudah melakukan tindakan yang merugikan, Anda harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya, bukan malah Anda harus kabur. Dan untuk mbak-mbak sosial media, mungkin ada benarnya juga yang mbak-mbak katakan, memang mbak-mbak marah-marah itu ya. Tapi sekali lagi ingat, harus lebih santuy untuk menanggapi segala hal yang terjadi sama orang lain. Takutnya kalau terlalu banget itu malah menambah psikologi orang tersebut, ini nggak logis, akhirnya tuing jatuh. Artinya adalah melakukan ini. Jadi untuk mbak-mbak semuanya tetap berhati-hati, dijaga ketikannya ya. Memang aku tidak menyalahkan mbak-mbak mungkin ada yang kurang banget dengan si pelaku tersebut, tapi sekali lagi usahakan tetap santuy menghadapi apapun. Oke ya. Kemudian yang terakhir, mbaknya sudah ketangkep. Nah, bagaimana tentang prosesnya nanti? Yang pasti ini melakukan pendekapan. Ada yang dimana ketika si juragan ini sudah tidak mau menerima apapun, maka dia bakal dipenjara lebih ya. Kalau si juragan mau menerima, maka si mbaknya ini harus ibaratnya adalah mengganti dengan cara kerja. Bagaimana tentang proses kerjanya? Ini tidak, saya tidak tahu ya bagaimana prosesnya. Tapi ada yang nggak mau menerima ganti uangnya, atau ada yang mau. Tapi kalau tidak mau menerima karena sakit hati, si mbaknya itu bisa dituntut lebih. Ya, ini seperti itu. Bagaimana tentang pihak bank? Sekali lagi pihak bank ini, kalau Anda mendapatkan tidak melakukan pembayaran, maka ya bank ini juga bisa melaporkan ke petugas, tidak baik itu polisi, juga ke petugas imigrasi, koordinator ke imigrasi perbatasan. Anda belum keluar dari sini, pasti nanti akan tahu ya. Intinya adalah kalau pihak bank itu ada lisensinya, tentu itu berpayung hukum dan Anda tidak bisa kemana-mana kecuali tidak berlisensi atau tidak
di bawah payung hukum. Mungkin Anda bisa melakukan seenaknya saja. Nah, itu aja informasinya buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, jadikan semuanya pelajaran. Ini tidak membuli ataupun tidak menyakiti hati mbaknya, tapi kita belajar dari setiap kasusnya. Nah, itu aja informasinya. Channel ini Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.